Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulis Dianingrum. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu ya. Untuk pembelajaran hari ini kita masih di tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Untuk muatan pelajaran hari ini adalah pelajaran matematika ya. Untuk KD-nya, yang pertama menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Kemudian, membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat mengurutkan banyak benda atau bilangan. Nah, kita akan masuk ke bab pertama. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan banyaknya benda. Nah, sekarang amati baik-baik ya gambarnya. Di sini ada 3 kelompok gambar kancing ya, ada kancing biru, kemudian ada kancing hijau dan ada kancing merah. Kalau kita hitung jumlah kancing biru ada 300 ya, karena kotaknya satu kotak isinya 100 ya. Kemudian kalau yang satu ikatan ya, itu isinya 10, berarti 375. Kemudian untuk kancing hijaunya ada 352 ya. Kemudian untuk kancing merahnya ada 238. Nah, dari ketiga kumpulan benda ini, sekarang kita cari dulu yang urutan dari yang paling sedikit. Nah, dari ketiga kumpulan tadi, manakah yang paling sedikit? Oke, yang pertama yang paling sedikit adalah 238 ya, kancing merah. Kemudian yang kedua kancing hijau 352 dan yang terakhir adalah kancing biru 375 ya. Nah, jadi urutannya untuk dari yang paling sedikit adalah kancing merah, kemudian kancing hijau, kemudian kancing biru. Sekarang kalau urutannya kita mulai dari yang paling banyak ya, kebalikannya. Berarti tinggal kita cari dulu mana yang jumlahnya paling banyak ya. Yang paling banyak adalah kancing biru. Berarti urutannya adalah kancing biru, kemudian kancing hijau, dan yang terakhir adalah kancing merah ya. Lanjut, Ibu akan berikan contoh yang lain. Di sini ada 3 kumpulan buah-buahan ya, ada stroberi, kemudian ada ceri dan ada anggur ya. Untuk stroberi jumlahnya ada 256 ya. Kemudian untuk ceri ada 348. Kemudian untuk anggur ada 243. Nah, sekarang kita akan bandingkan urutan dari yang paling sedikit. Berarti kita cari dulu mana yang paling sedikit ya. Yang paling sedikit adalah dari yang paling sedikit adalah anggur ya. Anggur 243. Kemudian yang kedua adalah stroberi dengan jumlah 256. Kemudian yang terakhir adalah ceri dengan jumlah 348 ya. Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling banyak. Dari yang paling banyak yang mana berarti? Yang paling banyak adalah dari mulai ceri ya. Dari ceri, kemudian stroberi ya 256. Kemudian yang terakhir yang paling berarti kebalikannya banyak adalah sedikit ya. Anggur 243. Nah, tadi kita sudah belajar mengurutkan banyaknya benda ya. Sekarang kita akan
mengurutkan bilangan sesuai banyak benda. Kalau tadi kan kita nyebutin nama-nama bendanya ya, urutannya. Sekarang kita akan mengurutkan angkanya, bilangan angkanya itu yang kita urutkan, bukan bendanya lagi ya. Nah, perhatikan di gambar di layar ya. Di sini ada bunga mawar ya, ada 3 kumpulan bunga mawar. Bunga mawar yang pertama ini ada 445. Kemudian bunga mawar yang kedua ada 278 ya. Kemudian yang ketiga ada 364. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama adalah urutan yang paling kecil dari yang paling terkecil. Berarti kita lihat bilangan jumlah bunga mawar yang paling terkecil yang mana ya. Kita lihat. Oke. Ternyata kalau dari yang paling terkecil itu bunga mawarnya yang berjumlah 278 ya. Kemudian lanjut ke 364 ya. Kemudian yang terakhir adalah 445 ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, urutan bilangan dari yang terbesar. Nah, berarti kebalikannya ya, yang tadi kan kecil, sekarang yang terbesar ya. Kita perhatikan baik-baik. Nah, kalau urutan bilangannya dari yang terbesar, maka yang dahulu adalah, jadi kebalikannya ya, dari yang terkecil berarti yang paling banyak duluan ya. Yang paling banyak di sini adalah 445 ya. Kemudian setelah 445 ada 364 ya. Dan yang terakhir adalah 278. Oke, sampai di sini kira-kira sudah paham? Nah, supaya lebih paham lagi, yuk kita coba lagi satu contoh. Nah, di sini ada kumpulan pensil ya. Ada kumpulan pensil. Nah, masing-masing pensil jumlahnya berbeda semua ya. Yang pertama ada 336 ya. Kemudian ada 327 dan yang terakhir adalah 342. Nah, pertanyaan yang pertama adalah urutan dari yang terkecil, berarti kita cari mana yang paling kecil ya. Yang paling kecil di sini adalah, kita lihat dari ratusannya dulu, satuan ratusan. Di sini semua sama ya, 300. Nah, kalau dari 300 ini sama, kita lihat dari yang puluhannya. Nah, puluhannya di sini kalau diperhatikan di sini 3 ya, 30. Di sini 20 dan di sini 40. Berarti yang paling kecil adalah 327. Kemudian 336 dan yang terakhir adalah 342. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, urutan dari yang paling terbesar ya. Berarti kebalikan dari yang urutan yang terkecil ya. Berarti kita cari yang paling banyak adalah 342. Kemudian 336. Dan yang terakhir adalah 327 ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengurutkan benda ya, banyak benda, kemudian kita mengurutkan bilangannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan ya, tanpa bantuan gambar ya. Semoga murid-murid ibu bisa ya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 3 angka. Yang pertama 263, yang kedua ada 222, yang ketiga ada 217.
Nah, dari ketiga angka ini kita akan mengurutkan. Yang pertama, mengurutkan dari yang terkecil, yang kedua, mengurutkan dari yang terbesar. Bagaimana caranya? Oke. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan tempat ratusannya terlebih dahulu, ya. Nah, di sini ratusannya angkanya adalah 2. Kemudian yang kedua, ternyata ratusannya juga sama, 2, ya. Dan yang ketiga juga sama, ratusannya juga 2. Nah, kalau ratusannya semuanya sama, berarti saatnya kita beralih ke sampingnya. Di sampingnya ratusan ada puluhan, ya. Sekarang kita perhatikan tempat puluhannya. Yang pertama, puluhannya adalah angka 6, ya. Kemudian yang kedua, puluhannya ada 2, ya. Dan yang terakhir, puluhannya ada 1. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, berarti yang paling kecil antara 6, 2, dan 1 adalah 1. Kemudian nilai yang paling besar adalah 6. Nah, dari sini kita sudah bisa ya mengurutkan kira-kira seperti apa. Nah, pertanyaan pertama, urutan bilangan dari yang terkecil. Berarti yang duluan adalah, oke, benar, 217, kemudian 222, dan yang terakhir 263. Nah, sekarang kita coba ya kebalikannya, urutan dari yang terbesar. Berarti kebalikan dari yang terkecil. Berarti pertama 263. Kemudian 222 dan yang terakhir adalah 217 ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Perhatikan semua di gambar layar masing-masing. Di sini ada 3 kumpulan satuan kubus ya, kumpulan kubus. Ada 261. Kemudian ada 354 dan yang terakhir ada 423. Nah, pertanyaan pertama, urutan bilangan dari yang terkecil adalah, nah kalau ini gampang ya, kalian perhatikan dulu ratusannya ya, angka yang paling depan. Yang pertama di sini ratusannya adalah 2. Kemudian yang kedua ini ratusannya 3. Dan yang terakhir ratusannya adalah 4. Kalau dari yang urutan bagian yang terkecil, berarti yang mana duluan? 2, 3, atau 4? Ya, benar. Jadi yang urutan yang paling terkecil adalah 261. Kemudian 354 dan yang terakhir 423. Sekarang urutan bilangan dari yang terbesar. Berarti kebalikannya ya, kita cari yang paling besar yang mana? Oh, yang paling besar tadi adalah 423 ya. Nah, berarti urutannya yang pertama 423, kemudian 354, dan yang terakhir adalah 261 ya. Nah, sekarang kita mau coba menghitung ya, mengurutkan banyaknya benda. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan di buku tema masing-masing di halaman 78. Di sini ada 3 tumpukan kertas warna-warni ya. Ceritanya kan Udin dan teman-teman mau membuat prakarya ya untuk acara 17 Agustusan. Nah, perhatikan di sini. Kalau satu bungkus plastik ya, satu bungkus plastik itu isinya ada 10 lembar kertas. Jadi nggak perlu dihitung ya, capek nanti. Kemudian yang kedua, satu tumpuk bungkus plastik itu isinya 100 ya. Jadi diingat kalau satu plastik isinya 10, kalau satu tumpuk isinya ada 100 lembar. Nah, sekarang kita akan cari tahu dulu nih, sebelum kita mengurutkan, kita harus tahu berapa jumlah masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok kertas berwarna merah. Berapakah jumlahnya? Oke, di sini ada 2 tumpuk berarti 200. Kemudian ada 5 bungkus plastik berarti 50.
dan ada lembarannya nih, ada 6 ya. Jadi totalnya 256. Kemudian yang kedua adalah 239 ya. Dan yang biru jumlahnya adalah 324. Nah, pertanyaannya di sini adalah urutan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Nah, kita disuruh ngurutkan dari yang paling sedikit ya. Nah, berarti kalau dari yang paling sedikit yang mana, Bu? Perhatikan di sini mulai dari ratusannya. Di sini yang A ratusannya 2. Kemudian yang B ratusannya 2. Yang C ratusannya 3. Otomatis yang lebih sedikit 2 atau 3. Ya, betul. Jadi yang paling sedikit adalah 2. Berarti 324 tidak sedikit ya jumlahnya, tapi banyak. Nah, sekarang kita perhatikan yang dua bilangan yang A dan B ya. Yang A di sini kita lihat puluhannya. Puluhannya angkanya adalah 5. Kemudian yang B puluhannya adalah 3. Nah, antara 3 dan 5 mana yang lebih sedikit? Ya, betul. Jadi yang lebih sedikit adalah angka 3. Berarti urutannya dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak adalah yang pertama 239, kemudian 256, dan yang terakhir adalah 324. Oke, sekian dulu penyampaian materi Ibu hari ini tentang mengurutkan banyaknya benda atau mengurutkan bilangan. Semoga murid-murid Ibu di rumah semuanya paham ya dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini. Dan jangan lupa untuk terus berlatih matematika ya, supaya lebih paham. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.